Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vinka Mutera Salsadila dari Pendidikan Geografi Kelas A dengan NIM 1402623006. Di sini saya akan melakukan peer teaching materi keragaman hayati kelas 11 Sintak 4 pertemuan kedua dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lagi pada ngapain nih rame-rame? Ayo ngobrol. Masih semangat gak nih? Masih tapi lama Kalau ibu ya saya semangat. Dendra bisa aja. Mengenai berapa Dendra? 90 mau Nabung banget Dendra. sembulan itu kan. Masya Allah. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dibuka? Baik Bu, teman-teman, sekarang mau belajar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum itu Ibu mau absen dulu. Kalian bilang hadir ya. Baik Bu. Abigail, Hadir Bu. Afifah, Masih lama, Bu. Jadi berdua. Oke, diizin ya. Iya Bu. Dendra, Hadir Bu. Dian, Hadir Bu. aduh Doni nyalfanya banyak banget. Masih nggak ada kabar? Masih nggak ada Masih belum Bu. Kenapa, Bu? Besok pakai capsek kayaknya Bu kita temuinnya. Iya. Naufal, Hadir Bu. Nela, Hadir Bu. yang terakhir Miss Rina. Hadir Bu. Oke, berarti yang nggak masuk di Doni dan Oke. Ya Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Masih ingat nggak sama pertemuan yang kemarin tuh pelajaran tentang apa aja? Saya belum jawab. Ya, Cuman boleh, masih ingat kita tuh belajar tentang persebaran flora dan fauna, terus kita udah cari data primer dan sekunder, terus kita udah cari masalah mengenai ekosistem di sekitar, terus kita analisis data-datanya, sama kita udah cari kriteria solusi yang baik dari permasalahan tersebut. Baik, Nela betul banget. Berarti sangat memperhatikan ya pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang ini kita akan membuat presentasi. Cara membuat presentasi yang baik, Ibu akan kasih tahu nanti. Topiknya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepunahan dari harimau Sumatera. Nanti kalian cari. Baik Bu. Ibu kasih contohnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi kalian diharapkan mampu memahami struktur presentasi yang baik dan kalian mampu membuat dan menyampaikan presentasi yang menarik dan percaya diri. Dan yang terakhir, kalian nanti disuruh menyusun dan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor penurunan jumlah harimau Sumatera. Nah, jadi presentasi yang baik itu di pembukanya itu ada judul. Ini Ibu kasih contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah harimau Sumatera. Nah, nanti di bawahnya ini kalian tulis kelompoknya, misalnya ini ya, ini kelompok Sumatera misalnya. Dan di sini strukturnya kalian, struktur anggota kalian. Misalnya ini Vinka, Mutiara, Salsadila. Dan agar menarik ya, kalian nanti tambahkan gambar. Kalau misalnya harimau ya kalian gambar harimau. Tuh. Di sini ada slide keduanya nanti pendahuluan. Cuma kalian nanti gak usah pakai tulis-tulis ininya, langsung aja. Di sini ada latar belakang. Latar belakang masalah ini nanti kalian jelaskan kenapa sih topik ini penting. Nah, contohnya nih, harimau Sumatera hanya tinggal kurang dari 400 ekor di alam liar. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Jadi tujuan presentasi ini adalah apa yang ingin kalian sampaikan di PPT ini nantinya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Kayak apa sih penyebab penurunan populasi harimau Sumatera? Nah, di sini kalian tulis-tulis nih faktor-faktornya tuh apa aja. Misalnya pemburuan liar atau yang lain-lain gitu. Di slide keempat, nanti kalian tulis dampak masalah. Kayak apa
apa sih dampaknya yang membuat harimau Sumatera itu punah? Kalau di sini kalian tulis contohnya, Ibu kasih contoh kerusakan ekosistem dan ketidakseimbangan rantai makanan. Kalian bisa tambahkan gambar-gambar agar menarik. Nah, di sini nih ada solusi dan rekomendasi. Jadi nanti kalian di slide ini memberikan solusi gimana caranya agar harimau Sumatera tidak punah. Contohnya di sini Ibu kasih contoh penguatan hukum dan kampanye konservasi. Selanjutnya di kesimpulan. Di kesimpulan ini ada ringkasan materi dan pesan. Jadi kalian nanti meringkas poin-poin penting dari pembahasannya saja. Dan di pesan kalian bisa berikan pesan atau motivasi. Contohnya, mari bersama melindungi harimau Sumatera. Selanjutnya ada slide penutup. Kalian ucapkan terima kasih kepada audiens atau kalian bisa tambahkan referensi atau bisa menambahkan juga kalimat ada pertanyaan kayak gitu juga bisa. Di sini Ibu kasih tips untuk presentasi yang menarik. Yang pertama, kalian gunakan visual yang menarik. Jadi kalian pilih tema yang konsisten dan gunakan gambar-gambar. Misalnya ya, tadi Ibu kan tentang alam, Ibu kasihnya nih hijau-hijau gini. Nanti kalian sesuaiin aja, kalau misalnya hutan ya kalian tambahin gambar-gambar hutan atau yang lain-lain. Tuh, misalnya harimau kalian tambahin gambar-gambar harimau. Di sini ada buat teks singkat dan jelas. Jadi nggak boleh banyak tulisan karena bakalan bikin boring kan. Jadi orang-orang kayak bosen ngeliat kalian kalau misalnya presentasinya tuh terlalu penuh padat, jadi orang-orang malas bacanya. Jadi kalian bikinnya tuh per poin-poin aja ya. Lalu di sini ada sampaikan dengan percaya diri. Biar audiens lebih menarik ke kalian tuh harus percaya diri guys. Jadi kayak nggak bisa kalian sambil selalu menatap PPT, sebenarnya itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus menyampaikan dengan jelas agar audiensnya itu paham dengan apa yang kalian bicarakan. Nah, di sini Ibu mau nanti kalian berkelompok. Kan kelompoknya udah dibuat kan ya? Betul. Ya, kalian di sini berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit cukup untuk membuat rancangan presentasi yang baik. Cukup banget tuh. Cukup. Oke, nanti kalian bisa cari di jurnal dan artikel. Tapi nggak boleh Brandly dan lain-lain, nggak boleh ya. Baik, Bu. Pakai jurnal terpercaya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Badan diskusi anak teman-teman. Bu, saya izin nanya, LKPD-nya udah dikirim belum, Bu? Oh iya, sebentar ya. Ibu kasih LKPD. LKPD itu nanti isinya adalah cara membuat presentasi yang baik. Ibu kirim ke ketua kelas ya, sayang. Baik, Bu. Kasih, Bu. Kas, Bu. Udah dikirim ya. Oke, terima kasih Abigail. Miguel boleh pinjam pulpen nggak? Nih. Gimana video? Gimana? Dian bisa ngerjain sendiri? Bisa Bu. Oke. Cari di jurnal ya. Iya Bu. Nanti dibagi-bagi aja ya pembagian bacanya. Baik, Bu. Gimana, aman? Aman, Bu. Oke, semangat ya. Kasih, Bu. Jangan lupa buat slide-nya dari pembuka sampai penutup ya, harus urutan kayak tadi yang Ibu kasih. Betul. Baik, Bu. Oke, waktunya habis. Udah selesai. Sedikit lagi, Bu, selesai. Terus berapa lagi, Bu? Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya, cukup. Apa, Bu? Bu. Oke, sudah? Sudah ya? Ya, Bu. Ya udah cukup banget Ibu kasih waktunya. Karena tadi tentang harimau Sumatera, Ibu mau kelompok Sumatera yang maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumatera, saya Adina. Saya Dendra. Saya Naufal. Kami izin memaparkan hasil presentasi kami yang sudah kami buat tadi dari materi perencanaan PPT. Jadi kami menggunakan slide pertama yaitu judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah harimau Sumatera. Selanjutnya, kami Bu. Nah, di slide kedua ini nanti kita jelasin latar belakang sama tujuan presentasinya. Terus berhubung kita memilih harimau Sumatera, kami memilih latar belakangnya karena di populasi harimau Sumatera ini terus menurun sehingga saat ini hanya tersisa kurang dari 400 ekor. Nah, faktor utamanya itu adalah manusia seperti pemburuan liar dan deforestasi. Untuk tujuannya sendiri itu kita mau memahami bagaimana caranya kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan populasi harimau Sumatera serta dampaknya bagi ekosistem. Oke. Nah, kami juga menulis apa penyebab penurunan populasi harimau Sumatera. Yang pertama itu ada pemburuan liar. Harimau diburu untuk diambil kulit, tulang, dan bagian tubuh lain. Yang kedua deforestasi. Hutan tempat tinggal harimau berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman. Lalu apa dampaknya jika harimau Sumatera punah? Yang pertama itu pastinya ada dampak kepada lingkungan. Hilangnya harimau akan menyebabkan ketidakseimbangan rantai makanan. Populasi herbivora seperti babi hutan bisa meningkat berlebihan dan merusak tanaman penduduk. Lalu untuk kesimpulannya, penurunan jumlah harimau Sumatera disebabkan oleh pemburuan liar, deforestasi, dan konflik manusia satwa. Untuk melindungi mereka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi. Lalu pesannya, melestarikan harimau Sumatera berarti menjaga keseimbangan ekosistem kita. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Menurut Ibu, presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok harimau ini sudah sangat bagus. Tetapi kalian lupa ya memasukkan solusi. Iya Bu, Oh, kami iya. lupa Bu masukin solusinya Bu. Iya, Iya, harusnya nih setelah teks dari dampaknya ini, kalian harus memasukkan solusi baru kesimpulannya. Nah, karena kalian nggak masukin kesimpulan, Ibu mau tanya, masukin solusi. Ibu mau tanya sama kalian, apa sih solusinya menurut kalian nih? Kalau menurut saya sih mengadakan kampanye edukasi agar masyarakat peduli. Betul. Yang lain? Membuat pemerintah lebih melindungi hutannya dengan berbagai macam cara konservasi. Bagus, itu ide yang sangat bagus ya. Jadi kita harus melestarikan harimau Sumatera. Jadi boleh dulu. Oke, Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Ya. Berkembang banget Ibu. Tadi kelupaan banget. Lupa naruh Bu. Kita udah ada sebenarnya Bu. Oke. Dari yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada yang mau memberi kesimpulan? Saya Bu. Iya, boleh Abigail. Jadi kesimpulan materi hari ini tuh kita belajar bahwa harimau Sumatera itu sangat penting bagi kehidupan kita juga, bukan hanya sebagai satwa khas dari negara Indonesia juga, tapi juga harus bisa menjaga keseimbangan dari ekosistemnya. Tapi sayangnya jumlahnya semakin sedikit karena adanya pemburuan liar, penebangan hutan, dan konflik dengan manusia. Kalau nggak dilindungi secara undang-undang, harimau ini akan punah dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya, Bu. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu buat Abigail. Lain ada yang mau memberi kesimpulan? Saya Bu. Boleh, Dian? Nah, jadi selain itu kita juga bisa belajar cara membuat presentasi yang baik nih Bu. Presentasinya kan juga harus punya struktur yang jelas seperti ada pembukaan, ada masalah, dampak, solusi sampai kesimpulan. Nah, visualnya juga harus menarik, misalnya pakai gambar atau grafik atau warna yang konsisten. Jadi biar kita inget nih, jadi teksnya juga jangan terlalu singkat biar kita bisa mudah dipahami. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Dian. Terakhir, Ibu mau terakhir. Saya mau nambahin Bu. Oke, boleh Mela? Jadi yang paling penting kalau kita tuh belajar, kalau misalnya presentasi itu kita harus percaya diri dan jelas saat berbicara supaya audiens itu lebih paham atas apa yang kita sampaikan.
Oke, tepuk tangan buat Mela. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu udah sangat betul banget ya, udah melakukan kesimpulan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya itu Ibu mau kasih saran untuk kelompok Sumatera menambahkan solusinya ya. Nanti solusinya di slide ini ditambahkan, dan kalau bisa kalian jangan terlalu paragraf kayak gini. Kalau bisa per poin aja biar orang-orang tuh menarik gitu loh. Oh, Ya, buat kelompok kalian juga, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan final presentasi yang udah bagus, akan dinilai sama Ibu. baik, Bu. Oke. Sebelum menutup ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Cukup Bu. Kalau cukup kita akhiri saja kelas hari ini. Boleh ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya? Baik, Bu. Teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa, dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima ya. kasih, Bu. Jangan lupa pertemuan berikutnya harus sudah ada solusi kelompok Sumatera. Iya, Baik, Ibu. Bu. Dadah, Ibu. Iya, semangat. Makasih banyak, Ibu. Oh iya, Ibu lupa, terus Ibu tertinggal. Oke, maaf ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Baik, semangat.